Gila, benar-benar di luar nalar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru saja mencicipi aspal kelas dunia, tiba-tiba muncul dan mengacak-acak dominasi pembalap Eropa di detik-detik terakhir? Dunia balap Moto3 terdiam. Komentator internasional sampai kehabisan kata-kata saat melihat bendera merah putih akhirnya berkibar di podium Grand Prix Brazil. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah pernyataan perang dari wonderkid asal Gunung Kidul Yogyakarta kepada dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di lap terakhir? Mengapa tim raksasa seperti KTM dan Honda dibuat tak percaya dengan manuvernya? Simak analisis mendalamnya sampai habis, karena ini adalah awal dari era baru balap motor Indonesia. Sebelum kita bahas drama di lintasan, kita harus paham betapa beratnya beban di pundak Veda Ega Pratama. Memulai balapan dari posisi keempat setelah kualifikasi yang sangat ketat, Veda membawa harapan jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Selama 78 tahun sejarah kejuaraan dunia balap motor, nama Indonesia sangat jarang terdengar di tangga podium. Kita selalu dianggap sebagai pasar otomotif terbesar, tapi jarang diperhitungkan sebagai penghasil talenta juara. Tapi di Brazil, narasi itu berubah total. Veda tidak datang sebagai underdog yang pasrah. Dengan catatan waktu kualifikasi yang hanya selisih 0,2 detik dari pole position, dia sudah mengirim sinyal, "Saya di sini untuk bertarung." Balapan tidak berjalan mudah. Masuk lap ke-15, drama dimulai. Bendera merah dikibarkan karena insiden hebat. Semua strategi berantakan, balapan dihentikan, dan semua harus dimulai dari nol lagi lewat prosedur restart. Disinilah mental seorang juara diuji. Banyak pembalap muda akan kehilangan fokus saat balapan dihentikan tiba-tiba. Veda sempat terdorong ke posisi 10 akibat manuver agresif pembalap lain sebelum red flag. Namun, saat lampu start kembali padam untuk kedua kalinya, Veda Ega menunjukkan level kedewasaan yang berbeda. Dia tidak panik, dia merangkak naik, lap demi lap, melewati satu persatu pembalap tangguh. Dari posisi 7, dia terus menekan hingga masuk ke zona berbahaya, perebutan podium. Kita masuk ke momen paling gila, lap terakhir. Veda berada di posisi keempat, tepat di belakang tembok terakhir bernama Alvaro Carpe dari tim KTM. Carpe menutup semua celah. Dia bermain defensif secara luar biasa. Di titik ini, banyak pembalap akan memilih aman di posisi 4 untuk mengamankan poin. Tapi Veda, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sebuah celah kecil, sangat sempit, di salah satu tikungan paling teknis. Dengan risiko low side yang sangat besar, Veda melakukan pengereman super lambat. Motor Hondanya miring hingga batas maksimal. Dalam sekejap mata, posisi berubah. Veda masuk ke sisi dalam, mengunci jalur, dan meninggalkan Carpe yang hanya bisa melongo. Manuver ini bukan cuma soal kecepatan, ini soal keberanian yang terhitung. Dan saat dia melewati garis finish, sejarah resmi tercipta. Podium ketiga di Brazil ini adalah gempa bumi bagi dunia balap Moto3. Honda Tim Asia membuktikan bahwa mereka punya permata yang siap dipoles menuju kelas MotoGP. Media internasional mulai bertanya-tanya, siapa anak muda dari Indonesia ini? Bagi kita, ini lebih dari sekedar angka. Ini adalah bukti bahwa pembalap lokal kita yang memulai karir dari sirkuit kecil di Indonesia mampu berdiri sejajar dengan talenta terbaik dunia. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar harapan, dia adalah kenyataan. Ini baru permulaan. Perjalanan Veda masih panjang, dan tantangan berikutnya pasti akan lebih berat. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di pinggir lintasan. Menurut kalian, apakah Veda Ega sanggup menjadi juara dunia Moto3 musim ini? Dan manuver di lap terakhir tadi, apakah itu menurut kalian overtake terbaik sejauh ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share ke teman-teman pecinta balap lainnya, dan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia balap dan info viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.